kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk semua hadirin yang ada pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang berlimpah untuk kita semua. Dengan nikmat ini kita dapat berkumpul di Semaneta pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, supaya kita mendapatkan syafaat darinya di hari akhir. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator kelompok 3 ingin membahas presentasi materi dari munafik dan keras hati tak akan maju. Nah, adapun pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya Muhammad Rafiqullah. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan apa pengertian dari munafik, keras hati, dan keras kepala. Ya. Definisi dari munafik yaitu memiliki 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara berurutan pada awal surat Al-Baqarah surat 2 ayat 1-20, yaitu golongan orang yang beriman, kufur, dan munafik. 5 ayat pertama membahas mengenai orang-orang mukmin. Kemudian ayat 6-7 mengenai orang-orang kafir, dan ayat 8-20 membicarakan mengenai orang-orang munafik. Jadi ketiga kategori orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya, sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Orang munafik perilakunya yaitu menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi dari keras hati yaitu menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalb. Artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Berkat itulah dapat dipahami bahwa hati manusia mengalami suatu keadaan berbolak-balik dalam menentukan suatu ketetapan. Hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari keras kepala. Keras kepala, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah, dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Oke, dari materi yang dipaparkan oleh Habib itu, munafik, keras hati, dan keras kepala adalah istilah yang mempresentasikan sifat-sifat negatif yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan perilaku individu. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi dari Pepper. Kenalkan, nama saya Pepe Ferreira. Di sini saya akan membaca dalil dari keras kepala, keras hati, dan keras hati. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhun anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayaquduhul ma wa inna minha lama yahbitu bi khasyatillah wallahu ghafilun amma ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nashira. Bismillahirrahmanirrahim. Ayassabu alaihi yahdira alaihi ahad. Shadaqallahul adzim. Baiklah, Febra tadi sudah menjelaskan tentang dalil dari munafik, keras hati, dan juga keras kepala. Tentu dalil juga memiliki arti yang akan disampaikan oleh Ridho.
Baiklah, saya Muhammad Ridho Nugroho akan menjelaskan tentang arti dari dalil yang telah disebutkan oleh teman saya, yaitu Febra. Arti dalil dari munafik, Quran Surah An-Nisa ayat 145. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seseorang penolong pun bagi mereka. Dalil keras kepala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Setelah itu, hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal, dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang air memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalil keras kepala, Quran Surat Al-Balad ayat 5. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Terima kasih. Materi ini juga terdapat dalilnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang materi yang kami sampaikan pada hari ini. Dengan dalil tersebut menjelaskan bahwa sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada teman kita yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Maulana. Saya Muhammad Maulana. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari munafik, keras hati dan keras kepala. Yang pertama, munafik. Pertama itu berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram. Kemudian ciri kedua orang munafik adalah mengingkari janji. Sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan, apalagi dalam pengucapan kata janji. Janganlah mengucap janji apabila kita tahu tidak dapat menepatinya, karena janji sama dengan utang yang harus dibayar atau sumpah yang tidak boleh dilanggar. Kemudian ketiga, ciri orang munafik adalah pengkhianat. Orang berkhianat berarti perbuatannya dan ucapannya tidak dapat dipercaya, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam yang dijuluki Asbahu As-Sunan, penyusun kitab-kitab, yang artinya tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Kemudian ciri-ciri keras hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. Kemudian kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan kaum mukmin, hati mereka akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ketiga, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan. Kemudian ciri-ciri keras kepala. Pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, meskipun ide itu atau rencana tersebut salah. Kemudian bersih keras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Kemudian ketiga, jika ide orang lain berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Sekian dari saya. Seperti yang sudah dibahas oleh Maulana tadi, secara singkat, sifat-sifat seperti munafik, keras hati, dan juga keras kepala itu memiliki ciri-cirinya yang spesifik, seperti munafik yaitu berbohong, keras hati yaitu meremehkan kemaksiatan, dan juga keras kepala yaitu egois. Selanjutnya ada sebab yang membuat mereka melakukan itu yang akan dijelaskan oleh Alika. Perkenalkan, nama saya Najwa Alika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab manusia menjadi munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang pertama, alasan mengapa manusia dapat menjadi munafik. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Katsir dalam kitabnya ketika menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 8-9, bahwa orang munafik perilakunya menipu. Mereka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang beriman dengan cara menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang mukmin melalui ucapan-ucapan bohong agar bisa selamat dari pembunuhan, perampasan, dan penyiksaan di dunia. Yang kedua, alasan manusia menjadi keras hati. Seiring situasi sosial yang selalu berubah setiap waktu dan mempengaruhi pola hidup manusia dan hatinya, itu menunjukkan bahwa memang hati terkadang bisa menjadi lunak dan juga terkadang bisa menjadi sekeras batu. Hati menjadi keras tentu ada penyebabnya, yaitu yang pertama kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Yang kedua, melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tertawa berlebihan. Yang keempat, banyak berbicara dan banyak makan. Yang kelima, banyak melakukan dosa. Dan keenam, lalai dari ketaatan. Selanjutnya, alasan manusia menjadi keras kepala. Alasan seseorang
mengedepankan perilaku keras kepala, yaitu yang pertama, sifat mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. Yang kedua, ada keinginan tujuan tertentu, yaitu pamrih. Dia menginginkan reward jika dia patuh pada aturan sebagai kompensasi keras kepala, karena dia ingin dia dikatakan eksis dan dibutuhkan. Yang terakhir yaitu bentuk balas dendam sebagai bentuk pasif agresif. Oke, baik. Banyak sebab dan yang membuat seseorang bisa menjadi munafik dengan ia berbohong kepada Allah itu juga termasuk dalam sebabnya. Baiklah, selanjutnya ada dari dampak dari perilaku munafik, keras hati dan keras kepala juga yang akan disampaikan oleh di sini saya bakal menjelaskan tentang dampak dari munafik, keras hati dan keras kepala. Dampak dari munafik adalah dapat menimbulkan fitnah, perpecahan, dan ketidakpercayaan. Tindakan mereka seringkali menyebabkan konflik dan ketidakstabilan. Dan dampak dari ketika kita keras hati adalah seseorang akan sulit menerima petunjuk dan cenderung abai terhadap nilai-nilai agama, bahkan bisa terseret pada kemaksiatan dosa. Dan yang terakhir adalah dampak dari keras kepala, itu seringkali sulit berkompromi dalam konflik, dalam perselisihan. Mereka mungkin bersikeras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan menolak untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Baiklah, dari dampak yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, dari munafik, keras hati, keras kepala juga bisa membuat hidup kita tidak tentram, selalu was-was, dan bisa jadi cenderung pendendam. Selanjutnya, tentu kita juga selain ada dampak, kita juga ada dampak untuk mencegah dari dampak tersebut yang akan disampaikan oleh Niswa. Saya Niswa Regina Putri. Di sini saya akan menjelaskan cara mengurangi dampak munafik, keras hati, keras kepala. Cara mengurangi dampak munafik yaitu selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, jangan malas beribadah. Yang keempat, berdoa agar terhindar dari sifat munafik. Yang kedua yaitu orang yang hatinya keras memiliki obat agar dia bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dapat melunakkan hati yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meningkatkan keimanan. Yang kedua, banyak mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Qur'an. Yang keempat yaitu berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Yang ketiga, cara mengurangi sifat keras kepala yaitu mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Yang keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Sekian dari saya, terima kasih. Banyak yang dapat kita cegah agar terhindar dari sifat-sifat tersebut, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, mulai dari taat dan mengulangi lagi prinsip hidupnya agar terhindar dari sifat tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada hikmah dari semua presentasi kita yang dapat dijelaskan oleh teman kita, Fajar. Saya Muhammad Fajar Siddiq. Saya di sini akan menjelaskan tentang hikmah munafik, keras kepala dan keras hati. Hikmah yang diambil dari sifat munafik mengajarkan pentingnya kejujuran dan konsistensi antara hati, ucapan, dan tindakan. Yang kedua, menyadarkan bahwa kebohongan atau kepalsuan tidak membawa ketenangan dalam hidup. Yang ketiga, mengingatkan untuk terus introspeksi diri dan memperbaiki diri agar selaras dengan ajarannya. Cara mengatasi sifat munafik: berbanyak introspeksi, jujur dalam setiap tindakan, dan mohon ampunan Allah dan istighfar. Hikmah keras kepala yang pertama, membuka mata, pentingnya kerendahan hati dan sikap terbuka kritik. Yang kedua, menyadarkan kebijaksanaan datang dari kemampuan mendengar dan belajar dari orang lain. Dan yang ketiga, mengajarkan bahwa fleksibilitas sering membawa hasil lebih baik kelakuannya. Cara mengatasinya: latih diri untuk mendengarkan lebih banyak, berbesar hati, dan merenungkan manfaat berbuat. Dan yang ketiga, dan hikmah keras hati yang pertama, mengingatkan pentingnya melembutkan hati melalui ibadah, doa, dan zikir. Yang kedua, menyadarkan bahwa hati yang lembut mendatangkan kasih sayang dari Allah dan sesama manusia.
Yang ketiga, memberikan pelajaran bahwa empati adalah kunci untuk menjalin yang harmonis. Cara mengatasinya, tingkatkan ibadah, baca Al-Quran, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh untuk mempengaruhi positif. Sekian, terima kasih. Oke, alhamdulillah kita telah selesai pemaparan materi dari bab 3 ini, yaitu bab munafik. Apabila saya ada salah kata ataupun ucapan, saya selaku moderator memohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya untuk semuanya. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya selaku moderator pamit undur diri dan ucapan salam dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.